warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baru Hamro dari kelas 2025C dengan NIM 25040564102. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih banyak kepada para penonton dan komentator yang telah membantu saya dalam penugasan UTS Bahasa Indonesia dalam berkampanye berbahasa dengan judul penggunaan bahasa asing atau mixed code yang berlebihan, yang telah ditonton kurang lebih 300 penonton, 22 likes, dan 11 komentator. Nah, dalam komentar di video saya itu bermacam-macam. Ada yang dari mengirim emoji, memberikan semangat, bahkan hingga memberikan tanggapan dari apa yang saya buat. Nah, selanjutnya dari komentar pertama, yaitu pakai bahasa asing itu sah-sah saja. Tapi kalau berlebihan campur bahasa asing, takut kita kehilangan jati diri dalam berbahasa. Komentar ini itu tidak sepenuhnya menolak dalam penggunaan bahasa asing, melainkan menekankan pentingnya batas dan keseimbangan dalam penggunaannya. Dari sisi sosial juga, komentar ini tuh mencerminkan bahwa kesadaran identitas bahasa, yakni pandangan bahwa bahasa itu bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai simbol jati diri dan budaya bangsa. Kekhawatiran akan kehilangan jati diri ini menunjukkan adanya kecemasan linguistik akibat dominasi bahasa asing yang semakin sering digunakan dalam konteks informal maupun di media sosial. Selanjutnya dari komentar kedua, katanya, benar, bahasa Indonesia itu indah, sayang kalau tergeser cuma karena ingin terlihat modern. Dari komentar ini itu adanya ekspresi rasa bangga dan sikap nasionalis terhadap bahasa Indonesia. Komentar ini mendukung pesan utama dari video kampanye yang sudah saya buat yang menyoroti bahaya pencampuran bahasa asing secara berlebihan. Dari sudut pandang lain, yaitu dari sudut pandang sosial, komentar ini mencerminkan adanya loyalitas bahasa, yaitu kesetiaan penutur terhadap bahasa nasional sebagai bagian dari identitas budaya. Di sini saya menyoroti bahwa penggunaan kata indah itu menunjukkan apresiasi emosional terhadap nilai estetika bahasa Indonesia. Sementara kata tergeser karena ingin terlihat modern di sini tuh mengandung kritik terhadap tren penggunaan bahasa asing yang sering dianggap sebagai simbol gaya hidup modern. Selanjutnya dari komentar yang terakhir, yaitu katanya, campur bahasa tuh lucu asal nggak sampai bikin yang lain mikir ini ngomong apa sih. Dari komentar ini tuh adanya sikap santai namun kritis terhadap fenomena pencampuran bahasa asing. Komentator di sini itu tidak menolak adanya praktik campur bahasa sepenuhnya, tapi menekankan batas wajar dalam penggunaan agar tetap komunikatif dan tidak membingungkan orang lain. Dari perspektif sosial juga, komentar di sini tuh mencerminkan kesadaran terhadap fungsi bahasa sebagai alat komunikasi sosial. Campur kode atau pencampuran bahasa di sini juga menjadi bagian dari kreativitas berbahasa atas identitas kelompok tertentu, tapi jika digunakan berlebihan dapat menimbulkan gangguan pemahaman antar penutur. Oke, baik. Jadi saya akan menarik kesimpulan dari ketiga komentar ini, yaitu menunjukkan bahwa adanya pandangan reflektif terhadap fenomena pencampuran bahasa asing. Para komentator di sini itu tidak sepenuhnya menolak penggunaan bahasa asing, namun lebih menekankan pentingnya keseimbangan kesadaran identitas bahasa. Dan mereka itu semua bersepakat bahwa bahasa Indonesia itu memiliki nilai keindahan dan jati diri nasional yang perlu dijaga agar tidak tergeser hanya karena dorongan untuk terlihat modern. Di sisi lain juga, pencampuran bahasa dianggap sah dan bahkan dapat menjadi hal yang menarik selama tidak berlebihan dan tetap memperlihatkan kejelasan makna serta konteks komunikasi. Dengan demikian, keseluruhan komentar mencerminkan sikap masyarakat yang menghargai modernitas tanpa meninggalkan kebangsaan terhadap bahasa Indonesia, serta menegaskan pentingnya penggunaan bahasa yang bijak dan proporsional di era globalisasi. Dari video kampanye yang telah saya buat, saya menyadari bahwa tidak luput dari adanya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu yaitu saya telah membuat
mengedit dengan gaya kekinian yang dimana menarik perhatian penonton dan tidak monoton, dan dengan ditambahkan sound effect. Dari sini diharapkan penonton akan merasa nyaman dan tidak mudah bosan. Selanjutnya, kekurangannya itu saya menyadari bahwa pesan yang telah saya sampaikan itu belum mendalam dan durasinya itu sangat singkat. Namun dengan begitu saya sangat amat berterima kasih kepada penonton yang telah menunjukkan perhatiannya, dukungan, serta menyampaikan pendapatnya terhadap isu yang telah saya angkat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.